Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas mengenai hukum Kirchhoff, yang mana akan sangat berguna bagi pengetahuan di bidang teknik elektro. Gustav Kirchhoff merupakan pencetus hukum Kirchhoff. Hukum tersebut membahas perihal konduksi listrik, sehingga hukum tersebut diberi nama Kirchhoff sesuai nama dari pencetus hukum tersebut. Nama aslinya adalah Gustav Robert Kirchhoff. Beliau lahir pada 12 Maret 1824 di Königsberg, Prusia Timur. Hukum Kirchhoff pertama kali dikenalkan pada tahun 1845, dan terdiri dari hukum Kirchhoff I dan hukum Kirchhoff II. Hukum Kirchhoff I, atau KCL. Hukum ini menyatakan bahwa, jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang dalam rangkaian listrik tertutup, akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Jadi total arus masuk, sama dengan total arus yang keluar. Sebagai contoh, pada gambar di samping terdapat beberapa percabangan. Nilai I2 sama dengan 3 ampere. Nilai I3 sama dengan 2 ampere. Nilai I5 sama dengan 4 ampere. Nilai I1 dan I4 tidak diketahui. Jika dilihat dari arah panah tersebut, I1 dan I4 mengarah ke titik merah. Sedangkan I2, I3, dan I5 mengarah menjauh dari titik merah. Maka arus masuk yang dimaksud adalah I1 dan I4. Serta arus keluar adalah I2, I3, dan I5. Selanjutnya mari kita hitung. I1 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I5. Maka I1 ditambah I4 sama dengan 3 ampere ditambah 2 ampere ditambah 4 ampere. Jadi I1 ditambah I4 sama dengan 9 ampere. Maka I1 sebesar 4,5 ampere dan I4 sebesar 4,5 ampere. Hukum Kirchhoff II, atau KVL. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang, yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff II biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau disebut KVL. Bunyi hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar beda potensial, tegangan, pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Biar mempermudah untuk memahaminya, mari kita simulasikan. Di sini sudah tersedia rangkaian tertutup, yang mempunyai 2 loop. Katakanlah loop pertama berada di sini. Dan loop kedua di sini. Jika disimulasikan, arah arus yang mengalir akan seperti berikut. Pertama, mari kita bahas mengenai arus terlebih dahulu, dengan menggunakan hukum Kirchhoff I. Yang dimana total arus masuk berbanding lurus dengan total arus yang keluar. Jadi nilai arus masuk sama dengan nilai arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Pada percabangan pertama, terdapat 2 arah arus yang menuju ke arah titik percabangan, yaitu senilai 1,40 ampere dan 2,10 ampere. Jika dijumlah kedua nilai tersebut maka akan sama dengan nilai arus yang menjauh dari titik percabangan pertama, yaitu 3,50 ampere. Dari simulasi dan perhitungan tersebut, membuktikan mengenai hukum Kirchhoff I, yang mana arus yang mengarah ke titik percabangan sama dengan arus yang menjauh dari titik percabangan. Selanjutnya, untuk hukum Kirchhoff II, membahas mengenai tegangan pada rangkaian tertutup dalam satu loop. Pertama kita mulai dari sini terlebih dahulu dan memutar searah jarum jam. Dari sini mengarah ke atas dan menjumpai sumber tegangan 5 volt. Karena kita bertemu dengan sisi negatifnya terlebih dahulu maka kita beri tanda negatif dalam perhitungan. Selanjutnya, mengarah ke resistor 10 ohm. Untuk mengetahui tegangan pada resistor tersebut, kita gunakan hukum Ohm. Yang mana menyatakan, tegangan sama dengan hasil dari perkalian arus, dengan hambatan. Jadi jika kita kalikan nilai arus, sebesar 1,40 ampere, dengan nilai resistor, sebesar 10 ohm, maka didapatkan nilai tegangan pada resistor, sebesar 14 volt.
Selanjutnya, mengarah ke bawah. Untuk mengarah ke bawah, arus tidak melewati sumber tegangan atau hambatan. Maka tidak ada yang perlu dihitung. Sedangkan, saat mengarah ke titik awal, arus melewati sumber tegangan sebesar 9 volt. Karena sama seperti sebelumnya, yang dijumpai adalah sisi negatif tegangan terlebih dahulu. Maka pada perhitungan diberi tanda negatif. Jika dijumlahkan, menghasilkan nilai 0. Hal ini membuktikan mengenai hukum Kirchhoff 2, yang mengatakan bahwa jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga kalian paham atas penjelasannya. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.